Ibu, namanya B1 Global. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya coba presentasikan. Bapak Ibu tidak usah khawatir, perusahaan alhamdulillah di sini legalitasnya sudah ada notaris, ada SIUP, ada NIP, ada semuanya ada untuk legalitas, kenyamanan dan keamanan kita dalam perusahaan. Begitu juga produk kita sudah berbadan POM dan halal. Produk kita cuma satu untuk hari ini, ada namanya B1 Global Enzim. Bapak Ibu, seberapa penting kesehatan bagi kita? Artinya begini Bapak Ibu, hari ini banyak sekali penyakit yang kemudian kita sebut sebagai penyakit akhir zaman. 10-20 tahun lalu diabetes, kolesterol, asam urat, mungkin penyakit yang asing buat kita. Tapi hari ini sudah hampir semuanya. Tetangga kita, kiri, kanan, depan, belakang, ada yang diabetes, ada yang kolesterol, ada yang meninggal karena kolesterol. Dan itu luar biasa. Itu sebenarnya kenapa Bapak Ibu? Karena memang kita ini tidak sadar bahwa kita ini kita sehat tapi bermasalah. Nah, Bapak Ibu, apa yang menyebabkan kita ini penting untuk sehat? Faktor yang mempengaruhi kesehatan kita. Ada banyak Bapak Ibu. Ada enzimnya, ada air, ada semua di sini, ada di sini semuanya. Bapak Ibu tinggal baca saja, ada udara, faktor genetika, ada faktor genetik. Karena faktor genetik bagaimana? Orang tua, anak yang punya orang tuanya diabetes, dia punya 5 kali lipat lebih mungkin terkena diabetes. Itu namanya faktor genetis. Jadi suka tidak suka dia bakal begitu juga konsumsi obat kimia. Obat kimia Bapak Ibu, dia memang dia menyembuhkan, tapi sebenarnya dia hanya menghilangkan gejala. Obat kimia yang kita asuh obat itu dia tidak menghilangkan penyebabnya, hanya menghilangkan akibat. Itulah kenapa kalau kita sehat tidak mungkin, misalnya ada yang sakit kepala, kita beli Paramex. Tapi kalau kita tidak sakit kepala tidak mungkin minum Paramex. Jadi masalah itu buktinya. Yang kedua, pengaruh ini kosmetik yang berkimia. Nah ini sudah terlalu banyak contoh. Kekurangan enzim. Nah ini Bapak Ibu, ada 2 yang berpengaruh di tubuh, namanya hormon dan enzim. Nah kemudian enzim dan hormon. Lalu ya istirahat yang cukup, ya 8 jam atau istirahat yang benar. Olahraga yang teratur, keseimbangan emosi, makanan dan minuman. Nah ini yang jadi faktor hari ini. Paling besar adalah makanan dan minuman. Nah sebentar, makanan dan minuman hari ini apa yang tidak ada? Ternyata ada yang tidak ada di situ. Oke, apa yang tidak ada kita bahas makanan dan minuman, apalagi air. Air kita sudah banyak yang tercemar ya, udara, apalagi udara. Kita tinggal di kota. Nah sekarang kita bahas makanan dan minuman. Sebenarnya ada yang kita ini ada namanya enzim. Di tubuh kita ada namanya enzim pangkal. Enzim itu apa? Enzim itu adalah sebuah biokatalisator di tubuh yang melakukan pengawalan seluruh proses di dalam tubuh, biokimia, metabolisme di tubuh kita seluruhnya, mulai dari asupan di mulut sampai ke tingkat sel, di lambung, di mulut, di lambung sampai di usus, lalu di pankreas sampai ke tingkat sel. Itu dibutuhkan enzim untuk mempercepat reaksi kimia yang terjadi di tubuh. Contoh, sebuah proses ketika kita makan kalau tidak ada enzim itu butuh, misalnya dia butuh 1, 2, 3 hari. Tapi kalau dengan enzim hanya butuh 1, 2 jam. Itu akibat adanya enzim pengolahannya. Nah ini dia namanya enzim, namanya biokatalisator. Istilah kalau di rumah dia itu tukang. Nah sebenarnya enzim, ada fakta yang ditutupi tentang enzim Bapak Ibu. Ada namanya enzim pangkal. Kalau kita ada enzim pangkal ini adalah enzim yang belum terspesifikasi. Yang ketika misalnya kita kehabisan enzim amilase, maka diambillah dari enzim pangkal. Enzim pangkal itu enzim yang umum. Istilahnya dia gudang. Dia di situ di dalam tinggal ambil. Dia buat apa di situ? Ya istilahnya kalau kayak tepung. Dia ini kayak tepung. Enzim pangkal itu kayak tepung. Nanti kita ambil jadi kue A, kue B, kue C, kue D, ada yang apa itu sudah jenis-jenis. Nah di sini enzim pangkal. Kalau ini habis, tepung habis, kita udah nggak bisa buat kue, betul? Itu namanya enzim pangkal. Kalau enzim di tubuh kita ada 5.000 enzim pangkal dan ini kalau habis pasokannya, makanya di sini ada jika enzim pangkal habis, maka habislah kehidupan. Rawatlah enzim pangkal Anda dengan enzim eksinogen. Jadi begini. Fakta yang ditutupi, kanker paling ganas sekalipun akan lenyap dengan terapi enzim berdasarkan teori sel trofoblast.
Mengapa harus enzim? Jika enzim pangkal Anda habis, maka kehidupan Anda berakhir. Maksudnya apa? Kalau tepung udah habis, Anda nggak bisa buat kue, betul? Anda harus beli lagi tepung. Dari mana itu? Dari mana itu? Nah, dari dua hal. Sayur dan buah. Itu sumber enzim. Nah, tapi masalahnya adalah sayur dan buah dari harus diingat. Sayur dan buah yang semua asupan enzim akan rusak enzimnya akibat dua hal. Satu, akibat pemanasan. Misalnya, di sayur ada enzim. Tapi kalau masak terlalu lama, dipanaskan terlalu lama, udah rusak enzim. Makanya orang Jawa kalau dibuatnya jadi lalapan, makan mentah. Mangga apa semua makan, nggak usah dimasak mangga ya. Memang kalau sudah matang tapi. Nah, masalahnya adalah yang kedua, enzim akan rusak di sayur dan buah akibat kimia. Pertama, apakah itu karena pupuk atau karena pestisida? Nah, sekarang sayur, buah ada yang kita beli dan kita asup hari ini, apakah tidak dipupuk kimia? Oke. Apakah tidak dilakukan semprot? Sayur-sayur apalagi ibu-ibu, nah, ketika disemprot itu sudah rusak strukturnya, jadi tinggal di situ ada vitaminnya itu, tapi nggak ada enzim. Makanya enzim pangkal asupannya berkurang. Istilah tepung mulai habis itu tepung. Kita udah nggak bisa bikin kue biapong, kita tidak bisa bikin kue apa tadi? Kue ini nih. Nah, nggak bisa nih, karena udah nggak ada tepungnya. Pasokannya juga udah habis. Pasokan yang kita asup ini udah nggak ada enzimnya. Itulah kenapa diabetes terjadi. Ada sekarang. Dulu, kenapa dulu tidak kita kenal? Karena dulu masih full enzim. Kalau ambil pepaya, tinggal yang kita tanam di belakang. Kadang-kadang ya kita tidak perlu tanam, cuma kita buang air di situ, tumbuh pepaya sudah. Ya kan, begitu juga jambu, kan tidak disemprot, tidak juga dipupuk. Begitu juga rica, tomat, yang cuma tumbuh-tumbuh di sekitar. Tapi hari ini tomat, rica, semua sayur itu sudah disemprot, udah nggak ada enzim. Itu kenapa makin banyak sayuran, makin lengkap. Tapi kenapa diabetes makin merajalela? Harusnya sudah nggak ada. Kenapa? Karena enzimnya yang udah zero, udah nggak ada. Nah, ini akibat kekurangan enzim. Apa kalau sudah enzim ini udah mulai berkurang pasokannya, jadi amilase sudah nggak ada. Nah, ini yang terjadi. Gondok, jantung, stroke, diabetes, kurang gairah. Itu enzim. Haid tidak lancar, enzim. Penyakit di usus. Nah, penyakit di usus, Hiromisinya, penemu ini yang tadi di buku ini ya, namanya Profesor Hiromisinya, itu adalah ahli bedah usus. Dan dalam penelitiannya, setiap orang mati ketika dibedah ususnya memang sudah zero enzim, nggak ada enzim. Itu kenapa dia punya kesimpulan bahwa kalau enzim sudah nggak ada di tubuh Anda mati. Karena memang berdasarkan penelitian ratusan orang yang dia bedah perutnya memang sudah nggak ada enzimnya. Nah, lalu ini pengaruhnya. Nah, usus, jerawat, darah tinggi, gagal ginjal. Nah, ini semua penyakit dan macam-macam, semua penyakit. Nah, inilah yang kami perkenalkan produk Bapak Ibu, enzim. Produk enzim ini, alhamdulillah dia dari mana saja bahannya. Ini bahannya Bapak Ibu, dan ingat dia sudah berbadan POM. Ini bahannya dari herbal, buah, dan sayur. Yang diambil hanya enzimnya saja. Karena memang kita kekurangan enzim. Kita makan buah, kita makan sayur. Ingat, udah nggak ada enzim. Sehingga enzim pangkal kita yang harusnya, karena kita konsumsi obat kimia, itu menguras enzim. Yang kita makan karena nggak ada enzim. Harusnya sekarang ayam yang kita makan, yang harusnya belum waktunya, baru 29 hari sudah kita potong, kita makan, Mai. Kita buat dia kapurung, kita buat dia apa semua. Yang saya makan tadi kita buat lalapan, Mai. Yang kita beli-beli itu menguras enzim karena penuh kimia. Kerja keras. Nah, itu menguras karena dia udah terkuras habis. Nah, dia harus dipasok dari mana? Nah, yang kita makan juga udah nggak ada enzim. Itu kenapa diabetes merajalela. Nah, ini dari tiga hal ini diambil hanya enzimnya untuk terapi enzim itu yang tadi, yang kekurangan enzim. Nah, terapi enzim ini dilakukan dengan cara juga enzim to enzim. Jadi dia perbandingannya itu diambil enzimnya. Kenapa? Dengan dua teknologi, namanya teknologi double strength. 2 kali ekstrak dingin. Jadi tidak ada lagi
Kalau kan tadi sudah kasih tahu yang merusak enzim itu pemanasan. Ini makanya menggunakan ekstrak dingin 2 kali. Ekstraksi 10 kg herbal buah dan sayur, ekstraksi pertama jadi 1 liter. Ekstraksi kedua jadi 10 ml. Jadi 10 ml adalah ekstraksi dari 10 kg herbal buah dan sayur. Itu perbandingannya. Karena apa? Kenapa nggak jadi banyak? 10 kg nggak jadi sekian ratus botol. Tidak, karena yang diambil cuma enzimnya saja. Enzim. Sedikit saja enzimnya. Nah, jadi ini Bapak Ibu perusahaannya alhamdulillah ada di Jawa ya. Manfaatnya, nah ini manfaat umumnya dari enzim ada anti aging, jadi yang menghilangkan kerutan, nampak lebih muda. Usia ada orang yang usia 45 tahun, 43 tahun, 40 tahun, tapi kelihatan sudah seperti 60 tahun. Ada Pak Haji ini, Pak Haji ini sudah 70 kan? Ini masih kelihatan seperti 50, enzimnya bagus ini. Jadi dia anti aging. Untuk maksudnya usia boleh tua ya Pak Johan ya, tapi tampil muda adalah pilihan. Terapi enzim adalah solusi. Mantap coba Johan. Boleh, usia boleh tua, tampil muda adalah pilihan. Terapi enzim adalah solusi. Bisa jadi aneh nih. Bagaimana lagi? Boleh nih itu? Artinya dicatat memang itu. Apa tadi? Bisa jadi Usia boleh tua. Tampil muda, Itu pilihan. muda adalah pilihan. Dan terapi enzim adalah Solusi. solusinya. Lalu penyembuhan. Bisa jadi Kita jargon. sudah banyak sekali testimoni penyembuhan. Sakit apa saja hari ini alhamdulillah. Dan memang terindikasi seluruh penyakit akibat kekurangan enzim. Mau gatal-gatal kah, mau diabetes kah, mau cuci darah kah, mau ginjal kah, sampai urusan rambut beruban itu enzim. Ada 2 memang, ada hormon, ada enzim. Tapi yang berpengaruh utama itu enzim. Dia yang mempercepat kinerja daripada hormon dan semua struktur reaksi kimia dalam tubuh. Lalu yang kedua kebugaran. Nah, jadi maksudnya kebugaran apa? Jadi di sini sakit tidak sakit boleh konsumsi enzim. Kenapa? Dijamin Badan POM. Badan POM menjamin di sini tidak ada kimia sehingga bisa dikonsumsi untuk jangka panjang. Badan POM menjamin 2 hal. 1, non kimia. 2, tidak berefek ketika pemakaian jangka panjang. Karena ada bahan-bahan walaupun herbal tetapi bermasalah kalau dipakai untuk jangka panjang. Itu kenapa ada beberapa produk walaupun beredar tidak bisa keluar Badan POM. Nah, cara pemakaian. Nah, yang ketiga, nutrisi. Nah, biasa tuh anak-anak yang butuh pertumbuhan, kasih saja. Masih dari bayi, masih dia sehat, kasih aja enzim untuk bagus sebagai nutrisi. Ingat, yang dikonsumsi bahaya loh Bapak Ibu. Dia pergi kemana, dia belanja apa kan begitu. Nah, cara pemakaian tinggal ditetes di bawah lidah dan diaplikasi di TKP. Berapa kali dan berapa tetes sesuai kebutuhan, tapi standar 2 kali sehari 3 tetes. Kalau untuk yang sehat, kalau untuk yang sakit mulai dari 3 tetes 3 kali sehari. Setiap kali tetes 3 di bawah lidah. Dan diaplikasikan di tempat kejadian perkara. Yang misalnya di bengkaknya. Oh, bagaimana Pak kalau orang yang sudah cara pakai, saya kasih nih trik aja. Cara pakai orang yang sudah nggak bisa masuk apa-apa, dioleskan di nadi. Teknologi nano di sini. Teknologi nano itu yang tadi ya, double strength nano itu dia ukurannya nano sehingga langsung saja diserap oleh darah ketika kita tempelkan. Jadi contoh, ambil 1 tetes, kalau paling bagus sih kalau istri saya suruh ambil minyak zaitun, kalau saya terus dikasih 3 tetes, diambil itu baru untuk mulai oles-oles. Atau yang mau kulitnya bagus untuk apa? Wajah, ambil ditaruh enzim, dipakai untuk boleh. Nanti pasti mengkilat karena itu minyak zaitun. Iya. Karena enzimnya ingat. Enggak ya, nanti udah mau tidur aja. Cara pakai jadi gitu ya. Bisa nih dicoba apa aja. Nah ini testimoni ini banyak sekali. Ibu ini stroke di Gorontalo, mata tinggal ditetes mata, ada tumor, kista, kanker ya. Ada ini mata rabun, ibu-ibu ini usia 73 tahun tetapi hanya dalam 10 menit dia baca yang di botol. Dan itu ada videonya. Lalu ini ada pembengkakan jantung, alhamdulillah bisa kita selesaikan, dan awet muda. Ya, tampilannya lah. Ini salah seorang member kita sebelum dan sesudah dipoto setelah 1 bulan menggunakan enzim. Jadi kalau hari ini misalnya
Sebelum Ya. pakai enzim kita lewat Oh, iya. kemana oma? Di sini nenek dipanggil apa? Nenek. Nenek, kemana nenek? Mana Cil? Sebulan berikutnya orang kita lewat lagi. Anak-anak muda itu kemana tante? 3 bulan pemakaian. Halo nona. Panggil. Ya. Berubah dia. Saya sudah bilang, usia boleh, Tua. tampil muda adalah pilihan. Terapi enzim adalah Solusi. solusi. Oke Bapak Ibu, sekarang kita bicara marketing plan. Nah, marketing plan ini bisa diteruskan